Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi harrama ala ibadihi dzulma wa tughyan wa au'ada adh-dhalimina bil 'uqubati wal khusran wa ja'ala da'watal mazlumi mustajabatan liqamatil adli wal mizan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi harrama dzulma ala nafsihi faf'aluhu wa ahkamuhu da'iratun bainal adli wal ihsan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min bani Adnan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Di antaranya kenikmatan dimudahkan untuk menghadiri majelis ilmu, yang mana majelis ilmu adalah majelis yang dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayap mereka. Allah Subhanahu wa taala itu punya malaikat-malaikat yang namanya para sayyahin, malaikat-malaikat yang berkeliling di muka bumi. Apa tugas mereka? Mereka mencari majelis-majelis zikir, mencari majelis-majelis ilmu. Apabila ada satu malaikat yang menemukan majelis ilmu, dia akan memanggil yang lain. Ta'alau ila hajatikum, katanya. Kemarilah kalian kepada kebutuhan-kebutuhan kalian, katanya, kepada teman-temannya. Kemudian malaikat-malaikat tersebut datang ke majelis itu dan menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Kemudian yang luar biasanya, setelah majelis itu selesai, para malaikat ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada mereka, apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku? Padahal kan seperti kita tahu, Allah itu maha tahu, Allah maha mendengar. Tapi Allah tetap bertanya kepada para malaikatnya. Apa mereka jawab? Mereka semuanya di sana memuji Engkau, wahai Allah. Mereka bertakbir, wahai Allah. Mereka bertasbih, wahai Allah. Mereka menjunjung Engkau, wahai Allah. Kemudian kata Allah apa? Apakah mereka melihatku, kata Allah. Kita bisa nggak melihat Allah, Pak, sekarang? Kita tidak bisa melihat Allah. Kata para malaikat, mereka tidak melihatmu, wahai Allah. Kemudian kata Allah, bagaimana kalau mereka melihatku? Bagaimana seandainya kalau mereka melihatku? Coba, kita sebagai seorang hamba, yang dimana kita beribadah dengan tujuan agar mendapatkan pahala dari Allah, agar bisa melihat wajah Allah nanti di akhirat. Kalau seandainya sekarang kita diberi kemampuan oleh Allah untuk melihat Allah, kira-kira kita gimana? Kira-kira kita gimana? Kita akan tambah semangat lagi beribadahnya. Kita akan bertambah semangat lagi berzikirnya. Kita akan bertambah banyak lagi membaca Al-Quran. Kita akan menambah puasa-puasa kita lagi. Nah, bagaimana kalau kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian kata Allah di akhir hadis apa? Fa'lamu anni qad ghafartu lahum, kata Allah. Ketahuilah bahwasanya aku telah mengampuni mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya yang hadir di majelis ilmu, semua yang hadir di majelis ilmu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikabulkan doa-doanya. Maka dari itu, Pak, kesempatan bagi kita yang hadir di majelis ilmu, di sela-sela pengajian, sempatkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun. Bahkan para ulama dahulu ketika mereka kehilangan sendal atau sendalnya rusak, mintanya bukan ke manusia, mintanya ke siapa? Ke Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di perkara kecil seperti sendal. Maka ini merupakan sebuah kenikmatan yang besar. Allah berikan kita kesempatan untuk menghadiri majelis ilmu, majelis yang dinaungi oleh para malaikat, majelis yang insya Allah semua permintaan yang diminta di dalamnya akan diijabahi Allah Subhanahu wa taala, majelis yang insya Allah orang-orang yang hadir di dalamnya akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang luar biasanya, Pak, semua yang hadir di majelis ini itu mendapatkan barokahnya. Baik yang mendengarkan pengajian
baik yang mendengarkan kajian atau yang hanya duduk. Kadang kan ada tuh orang-orang ikut kajian cuma karena diajak sama temannya. Di kajian dia nggak ikut dengar, dia main HP atau sibuk mikirin bisnis atau pekerjaannya atau hal-hal lainnya. Orang ini kata Allah Subhanahu wa taala juga mendapatkan barokahnya majelis ilmu. Jadi mungkin setelah ini kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada mendengar info kajian misalnya, walaupun hanya 5 menit datang saja tidak masalah. Walaupun tidak mendengarkan kajiannya tidak masalah, datang saja. Duduk saja. Karena apa? Karena Allah menjanjikan keberkahan bagi setiap yang hadir di majelis ilmu, baik dia mendengarkan ataupun tidak. Kemudian salawat berserta salam kita kirimkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana berkat jasa beliaulah kita bisa merasakan kenikmatan Islam seperti sekarang ini. Beliau dahulu untuk sholat saja itu sembunyi-sembunyi, Pak. Kita sekarang waktunya zuhur masuk, waktunya asar masuk, maghrib masuk, kita mau sholat tinggal sholat. Tidak ada yang kita takutkan. Dahulu beliau dan para sahabatnya untuk sholat saja pergi ke puncak bukit, bersembunyi di sana. Agar apa? Agar tidak diganggu oleh orang-orang musyrikin. Nabi SAW pernah suatu ketika sholat di Masjid Haram sama Abu Jahal apa? Diletakkan jeroan onta di atas punggung beliau. Jeroan onta, Pak, jeroan sapi. Sama kayak jeroan sapi, baunya kayak apa? Yo, bapak yang biasa bersihin jeroan juga, yang besok bersihin jeroan, baunya kayak apa? Nah, itu sama Abu Jahal laknatullah diletakkan di atas punggungnya Nabi SAW ketika beliau sedang sholat. Nah, sekarang kita umatnya alhamdulillah berkat perjuangan beliau, kita ingin sholat tinggal sholat, nggak ada yang ganggu. Ada nggak kira-kira di antara jamaah di sini yang pernah diletakkan kotoran onta di atas punggungnya? Atau debu misalnya tanah di atas punggungnya, ada nggak? Seperti yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada, alhamdulillah. Kita diberikan keamanan ketika mau sholat tinggal sholat, dan ini semua berkat jasanya Nabi SAW. Maka kita, Pak, jangan menjadi orang yang pelit. Jangan jadi orang yang pelit. Kata Nabi SAW, al-bakhilu man dzukirtu indahu walam yusolli alaihi. Orang-orang yang pelit, kata Nabi SAW, yang apabila aku disebutkan dia tidak bersolawat kepadaku. Maka kita jangan menjadi orang yang pelit. Sebagai bentuk terima kasih kita kepada Nabi SAW, solawat itu ringan, Pak. Solawat itu ringan. Di waktu kosong bersolawat kita kepada Nabi SAW. Selain bentuk terima kasih kita kepada Nabi SAW, pahalanya juga besar. Apa kata Nabi SAW? Man sholla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi SAW, walaupun hanya 1 kali. 1 kali, Pak. Apalagi kalau 2, 3, 4, 5 atau 10 kali setiap pagi misalnya. Man sholla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra. Ganjarannya apa? Allah bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan solawat dari Allah artinya adalah ampunan dan rahmat. Sekali kita solawat mendapatkan 10 ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak mau? Mudah kan, Pak? Hanya solawat saja dapat 10 ampunan, dapat 10 rahmat. Masya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita berada di waktu yang sangat istimewa. Kita berada di salah satu di antara bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahran. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Kemudian Allah berfirman, minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 ini ada 4 bulan haram, 4 bulan suci. Apa saja itu? Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Sekarang kita berada di bulan Zulqa'dah, dan sebentar lagi kita akan masuk ke bulan
Zulhijjah. Nah, bulan-bulan Muharram itu adalah bulan-bulan yang dimana di dalamnya ibadah dilipat gandakan. Yang biasanya kita sholat, sekali sholat dapat berapa pahala Pak? 27 kalau jamaah, 27 atau 25. Dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan 25, di dalam hadis lain Nabi menyebutkan 27. Kalau di bulan haram lebih lagi lipat gandanya Pak, lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Kita membaca Al-Quran misalnya, satu huruf dapat berapa kebaikan? Dapat 1 kebaikan. Kemudian dikali 10. Itu di luar bulan haram. Bagaimana kalau di dalam bulan haram? Satu halaman kita dapat berapa kebaikan kira-kira Pak? Membaca Al-Quran nih, satu halaman paling 5 menit, 10 menit. Berapa pahala yang kita dapatkan? Kemudian puasa. Puasa itu adalah ibadah yang langsung diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang langsung memberikan pahala. Dan kalau suatu ibadah yang memberikan ganjaran adalah Allah, itu pasti ganjarannya besar. Kalau sholat udah pasti nih 27 kali. Membaca Al-Quran setiap huruf 1 kebaikan dikali 10. Itu ibadah-ibadah yang lain pahalanya sudah pasti. Berbeda dengan puasa. Puasa adalah milik Allah dan Allah langsung yang memberi pahala. Itu saja sudah besar tuh di luar bulan haram. Apalagi kalau dilakukan di dalam bulan haram. Kira-kira berapa pahala yang kita dapatkan? Kemudian berikutnya, ketika di dalam bulan haram, selain pahala yang dilipat gandakan, dosa juga diperbesar. Bukan dilipat gandakan Pak, jangan salah kaprah. Bukan dilipat gandakan dosanya, tapi diperbesar. Ini berbeda. Kalau dilipat gandakan 1 kali 10, 10 kali 10 kali 100, 100 kali 200 kali 700 kali, itu dilipat gandakan namanya. Tapi kalau diperbesar, jumlahnya tetap 1 tapi ukurannya besar. Ini perbedaan dosa dengan pahala. Memang di awal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala akan dilipat gandakan. Kebaikan akan dilipat gandakan. Tapi dosa, kata Allah, setiap yang berbuat dosa mendapat 1 dosa. Itu kaidahnya. 1 perbuatan dosa, 1 dosanya. Tapi di bulan haram bukan dilipat gandakan. Karena kaidahnya apa? 1 dosa, 1 dosa. Bukan dilipat gandakan sama Allah, tapi ukurannya yang diperbesar. Yang awalnya mungkin dosanya hanya sebesar palan tangan misalnya, bisa jadi di bulan haram bisa jadi sebesar masjid. Nggak ada yang tahu berapa kali Allah tambah ukurannya. Jadi kita harus berhati-hati di bulan haram. Berhati-hatilah, hanya 4 bulan di dalam 1 tahun. Kita harus berhati-hati. Bukan berarti di bulan lain kita tidak hati-hati. Ya jangan sampai nanti di bulan Sya'ban misalnya kita buat dosa, bukan bulan haram, santailah. Jadi bulan-bulan haram ini Allah Subhanahu wa taala memperbesar ukuran dosa. Jadi kita harus berhati-hati. Sekecil apapun dosa tersebut. Menyakiti hati orang lain, berghibah, berbohong, atau dosa-dosa besar misal berzina, nauzubillah. Harus berhati-hati. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum. Sekarang kita berada di bulan Zulqa'dah, salah satu dari bulan-bulan haram. Dan ini adalah musimnya panen pahala besar-besaran. Bapak-bapak di sini yang tani siapa? Ada nggak yang bertani di sini? Berkebun misalnya ada nggak? Kebun sawit misalnya? Oh, nggak ada. Di Banten nggak ada sawit, sana? Nggak bisa ya? Kalau di Sumatera tempat anak banyak sawit, Pak. Itu bikin panas, masya Allah. Bikin panas, udara kotor, air kotor. Alhamdulillah di Banten nggak ada sawit. Banyaknya apa di Banten? Sawah ya. Coba kira-kira di sini yang bersawah atau bertani siapa, Pak? Tani apa, Bu? Nah, bulan-bulan haram ini adalah musim-musimnya panen. Ya biasanya musim panen itu adalah musim yang paling ditunggu-tunggu oleh para petani.
Sedangkan bulan haram adalah waktu yang paling ditunggu-tunggu oleh orang-orang mukmin. Kita sebagai seorang mukmin, ini adalah waktunya panen nih, Pak. Ini adalah kesempatan besar. Kalau petani durian misalnya nunggu-nunggu musim durian tuh setahun nunggu itu, pas musim durian alhamdulillah dapat panen yang banyak, duitnya banyak, masya Allah. Nah kita sebagai seorang mukmin musim panennya kapan? Di bulan-bulan haram. Di bulan-bulan ini pahala-pahala semuanya Allah lipat gandakan. Allah lipat gandakan. Yang awalnya kecil bisa jadi besar. Bahkan kebiasaan-kebiasaan kita bisa kita ubah jadi ibadah. Makan kita itu bisa kita ubah jadi ibadah. Tidur kita yang awalnya tidak bernilai bisa kita ubah menjadi ibadah. Gimana caranya, Pak? Gimana caranya? Dengan niat, kita niatkan semuanya untuk Allah. Makan contohnya. Kita niatkan makan agar kuat untuk beribadah. Kita niatkan makan ikhlas kepada Allah agar kuat untuk beribadah kepada Allah. Awalnya makan hanya dapat kenyang, sekarang udah ada plusnya. Plus pahala. Ditambah lagi di bulan haram, kira-kira berapa pahala yang akan kita dapatkan? Hadirin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa hari lagi, insya Allah sekitar 2 minggu lagi, tidak sampai 2 minggu, sekitar seminggu lagi, kita akan masuki bulan Zulhijjah. Di dalam bulan Zulhijjah ini ada 10 hari terbaik dalam setahun. Kalau di bulan Ramadan, 10 hari terbaiknya kapan, Pak? Di 10 terakhir. Berbeda dengan bulan Zulhijjah, 10 hari terbaiknya di mana? Di awal. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu fihinna afdalu minal amali fi syahril Zulhijjah." Tidak ada hari-hari yang mana amalan lebih baik di dalamnya kecuali hari-hari di 10 hari bulan Zulhijjah. Para sahabat berkata, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah." Bahkan jihad di jalan Allah wahai Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Walal jihadu fi sabilillah. Bahkan tidak jihad di jalan Allah. Maksudnya apa? Amalan-amalan yang berada di 10 hari terakhir ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, amalan-amalan di dalamnya itu lebih baik daripada amalan-amalan di bulan yang lain. Bahkan orang yang berjihad di bulan lain. Pahala orang yang membaca Al-Quran di 10 hari bulan Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, itu lebih besar daripada orang yang berjihad. Ini bukan kata ana, Pak. Ini kata siapa? Kata Rasulullah. Pahala orang yang bersedekah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih baik daripada orang berjihad di bulan-bulan lain tentunya. Kecuali apa kata Nabi SAW? Illa man aqara jawadahu wa uhri qadamuhu. Kecuali orang yang menyembelih kudanya dan menumpahkan darahnya. Maksudnya apa? Dia pergi ke medan perang, bawa kuda, nyampe di sana kudanya disembelih. Kenapa disembelih? Dia nggak niat untuk pulang, dia niatnya untuk syahid. Kemudian dia mati syahid. Baru pahalanya lebih baik daripada orang yang beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tapi kalau orang yang pergi jihad niatnya untuk mendapat ghanimah atau niatnya untuk menang, itu pahalanya tidak lebih besar daripada orang yang melakukan ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka dari itu bapak-bapak sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir di majelis ini, marilah kita saling mengingatkan. Marilah kita saling mengingatkan untuk beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Karena pahalanya nggak main-main, Pak. Pahalanya nggak main-main. Bahkan lebih besar daripada berjihad di bulan-bulan yang lain. Ibadah apapun. Baca Al-Quran, sholat sunnah, sholat duha, tahiyatul masjid, berinfak, atau ibadah-ibadah yang lain, pahalanya lebih besar daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun tidur misalnya. Bangun tidur 10 menit sebelum azan subuh, masih sempat sholat witir dulu. Kemudian setelah azan, sholat 2 rakaat fajar. Pahalanya di luar bulan haram bagaimana, Pak? 2 rakaat fajar pahalanya di luar bulan haram apa? Khairun minad dunya
wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini di luar bulan haram. Gimana kalau kita lakukan di dalam bulan haram bertepatan dengan 10 pertama bulan Zulhijjah? Yang awal ya kita dapatkan dunia dan seisinya. Sekarang kira-kira pahala apa yang kita dapat? Makanya seorang mukmin itu Pak, nggak ada yang miskin Pak. Seorang mukmin itu nggak ada yang miskin. Sholat fajar 2 rakaat aja dia sudah mendapatkan dunia dan seisinya di luar bulan haram. Kalau di dalam bulan haram bisa dikali 2 sama Allah, bisa kali 10, bisa kali 100, bisa kali 700, kita nggak ada yang tahu. Makanya seorang mukmin kalau dia yakin, kalau dia bertawakal kepada Allah, tidak ada yang miskin. Hadirin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keutamaan dari 10 hari bulan Zulhijjah. Yang pertama yang sudah kita sebutkan tadi, 10 hari dari bulan Zulhijjah adalah hari-hari terbaik dari 365 hari dalam setahun. Dari 365 hari ini, 10 hari itu adalah hari-hari yang terbaik, di mana pahala dilipat gandakan, dosa-dosa ukurannya diperbesar. Tetapi di balik itu semua, rahmat yang Allah berikan kepada kita tidak ternilai. Kemudian yang kedua, keutamaan dari 10 hari bulan Zulhijjah adalah Allah bersumpah dengan hari-hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajr wa layalin ashri. Demi fajar kata Allah Subhanahu wa taala. Demi malam-malam yang 10. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang ahli tafsir, seorang ulamanya para sahabat, seorang lautan ilmu. Beliau mentafsirkan walayalin ashri maksudnya adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, ini menunjukkan sesuatu itu memiliki keutamaan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu tandanya apa? Tandanya hari-hari ini memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua yang disebutkan di sini adalah disempurnakannya janji Nabi Musa alaihi salam. Disempurnakannya janji Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam dahulu beliau dibesarkan oleh siapa? Siapa yang besarkan beliau? Fir'aun. Ini kontras gak kira-kira Pak? Beliau dibesarkan sama musuhnya sendiri. Tahu gak Pak kisah kelahirannya Nabi Musa itu bagaimana? Fir'aun itu dapat ramalan. Apa ramalannya? Kalau dia akan dibunuh oleh seorang anak laki-laki dari Bani Israel. Di Mesir itu ada 2 suku. Suku yang pertama namanya Kipti. Itu sukunya Fir'aun. Suku yang kedua namanya Bani Israel. Ini sukunya Nabi Musa. Ini beda nih kastanya Pak. Kalau Kipti itu orang-orang tinggi, kasta-kastanya tinggi. Kalau Bani Israel itu kastanya rendah, yang jadi budak, yang jadi pelayan. Itu di Mesir. Itu di Mesir dahulu. Nah, ketika Fir'aun mendapatkan ramalan ini, semua anak laki-laki yang lahir di kalangan Bani Israel disembelih sama Fir'aun, dibunuh sama Fir'aun. Nah, ketika Nabi Musa lahir, karena saking takutnya si ibu, akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa untuk menghanyutkan Nabi Musa ke sungai. Nabi Musa dihanyutkan ke sungai. Bayi baru lahir dihanyutkan ke sungai. Kita sebagai orang tua tega nggak Pak kira-kira? Tega nggak? Bapak nih baru dapat anak misalnya, anak yang sudah lama-lama ditunggu. Tega nggak hanyutkan ke sungai? Namun apalah daya. Ya ketika itu daripada anaknya dibunuh, akhirnya apa? Ibunya Nabi Musa menghanyutkan anaknya ke sungai. Namun yang luar biasanya Pak, yang mungut Nabi Musa itu siapa? Istrinya Fir'aun untuk diangkat anak. Anak yang mereka angkat ini
di masa depan akan menjadi musuh terbesar mereka. Akhirnya apa? Nabi Musa alaihissalam dirawat oleh Fir'aun, dibesarkan oleh Fir'aun, sampai suatu hari terjadi suatu permasalahan di mana Nabi Musa membunuh orang Kipti. Kipti ini siapa tadi? Sukunya Fir'aun. Nah, karena Nabi Musa takut sama Fir'aun, dia kabur. Kabur kemana? Ke tempatnya Nabi Syuaib. Akhirnya sama Nabi Syuaib dinikahkan sama siapa? Sama salah satu putrinya. Ketika Nabi Musa alaihissalam kembali ke Mesir, di suatu perjalanan, beliau melihat api di suatu tempat, di suatu bukit. Namanya bukit apa? Bukit apa? Bukit apa? Bukit Tur. Beliau melihat api di sana. Kemudian dia menyuruh keluarganya untuk menunggu di bawah, Nabi Musa ke atas. Di sana siapa yang Nabi Musa temui? Nabi Musa menemui Allah. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau sebagai seorang rasul. Allah memberikan risalah kepada Nabi Musa. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa. Untuk apa? Untuk mendakwahi Fir'aun. Nah, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Nabi Musa 30 hari Allah akan bertemu dengan Nabi Musa. Selama 30 hari. Di suatu tempat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wa'adna Musa salasina lailatan." Kami memberikan janji kepada Nabi Musa 30 hari. Allah akan menemui Nabi Musa selama 30 hari. Wa atmamnaha bi asyrin. Yang 30 hari tadi kami lengkapi dengan 10. Jadinya berapa? Jadinya 40. Yang 30 hari tadi di bulan Zulqa'dah dan 10 hari di bulan Zulhijjah. Jadi totalnya berapa? 40 hari. Maka 10 hari bulan Zulhijjah ini adalah hari-hari yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Nabi Musa. Dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Musa alaihissalam, 10 hari di awal bulan Zulhijjah adalah sebuah hari yang memiliki kedudukan yang tinggi. Udah berapa hari batuk nih, Pak. Lagi pergantian cuaca sekarang. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Tadi malam hujan di Jakarta. Di sini hujan nggak, Pak? Kalau siang panas, kadang malam-malam tiba-tiba hujan. Ini yang bikin sakit biasanya. Ada yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya. Di 10 hari bulan Zulhijjah, Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk melakukan amalan-amalan. Di antaranya yang pertama memperbanyak zikir. Di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, Nabi SAW mensunahkan kepada kita untuk memperbanyak zikir. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu fihinna afdalu min ayyamin ashar. Fa'aksiru fihinna at-tasbih wat-tahlil wat-takbir." Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari di mana amalan soleh lebih baik ketika dilakukan di dalamnya kecuali 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Fa'aksiru fihinna at-tasbih, kata Nabi SAW. Maka perbanyaklah tasbih, wat tahlil, membaca tahlil, wat takbir, membaca takbir. Di dalam hari-hari ini Nabi SAW mensunahkan kepada kita untuk memperbanyak zikir. Terkadang orang-orang mikir, kalau kita zikir sehari 100 atau sehari 1000, itu kira-kira sesuai nggak ya sama yang diajarkan Nabi SAW? Saya ada yang
mengajak kita untuk zikir, hari ini kita zikir 1000 kali misalnya. Oh ini nggak sesuai nih sama sunnah Nabi SAW. Yang tidak sesuai itu bukan zikirnya, Pak. Yang tidak sesuai itu apa? Ketika kita meyakini kalau ini diperintahkan oleh Nabi SAW. Zikir termasuk ibadah, tapi keyakinannya tadi yang salah. Maka tidak masalah kita berzikir 1000, kita berzikir 2000, berzikir 5000, tidak masalah. Tapi intinya apa? Jumlahnya tadi. Kita tidak boleh meyakini kalau jumlah itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Secara umum, Nabi SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir. Maka tidak masalah, Pak. Pagi hari misalnya kita berzikir 1000, 2000, 3000, tidak masalah. Yang penting apa? Jangan kita meyakini kalau jumlah tadilah yang diperintahkan oleh Nabi. Yang diperintahkan apa? Memperbanyak zikirnya, bukan jumlahnya. Kecuali beberapa zikir yang memang sama Nabi SAW disunahkan untuk membaca dengan jumlah tertentu. Contohnya apa? Zikir setelah sholat. Tasbih berapa kali, Pak? 33 kali. Kemudian tahmid berapa kali? 33 kali. Takbir berapa kali? 33 kali. Ini memang ada perintahnya dari Nabi SAW. Kemudian contoh lain misalnya, zikir pagi petang. Di pagi hari kita disuruh tasbih berapa kali sama Nabi SAW? 100 kali. Istighfar berapa kali? 100 kali. Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir berapa kali? 10 boleh, 100 boleh. Tapi di hadisnya berapa? 100. Kalau di bukunya Ustaz Yazid itu ada tulisan tuh, 10 jika malas. 10 jika malas. Tapi hadisnya berapa kali, Pak? Hadisnya 100. Tahu nggak keutamaannya apa, Pak? Tahu nggak keutamaannya, Pak? Ada 3. Ada 4. Yang pertama, mendapatkan 100 kebaikan. Kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali di pagi hari akan mendapatkan 100 kebaikan. Yang kedua, diampuni 100 dosa. Diampuni 100 dosa. Siapa yang enggak mau, Pak? Siapa yang enggak mau? Kemudian yang ketiga, apalagi yang ketiga? Apa yang ketiga? Dilindungi dari setan dari pagi sampai sore. Tamengnya seorang muslim itu apa, Pak? Ya zikir. Di antara zikir yang bisa menjadi tameng ya ini. Kita membaca setiap pagi 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mudah, Pak, 100 kali. Berapa menit, Pak? Paling 5 menit. 6 menit. Sambil di jalan mau berangkat kerja misalnya di motor, zikir pagi nggak panjang, Pak. Kalau kita baca yang dari Ustaz Yazid itu kira-kira 10 atau 15 menit kita selesai. Dan dari situ kita mendapatkan banyak kebaikan, apalagi kalau dilakukannya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian yang kedua, ibadah yang kedua yang dianjurkan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah berpuasa. Berpuasa. Baik kita mulai dari hari pertama sampai hari ke-9 atau berpuasa hanya di hari Arafah. Nabi SAW di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu memperbanyak puasa. Terutama di hari Arafah. Nabi SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafatin yukaffiru sanatain." Berpuasa di hari Arafah itu menghapus dosa 2 tahun. Enak gak, Pak? Kita puasa 1 hari nih, Pak. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Berapa jam? 12, 13, 14 paling lama.
Tapi pahalanya apa? Diampuni dosa sebanyak 2 tahun. 1 tahun sebelum dan 1 tahun setelah. Siapa dari kita yang tidak berdosa, Pak? Siapa dari kita yang tidak melakukan kesalahan? Dari bangun tidur sampai bangun lagi. Siapa dari kita yang menjamin dalam 1 hari itu tidak melakukan kesalahan? Apalagi kalau setahun. Apalagi kalau 2 tahun. Berapa banyak kesalahan yang kita lakukan? Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khoto. Semua anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan. Kata Nabi bukan khoti. Khoti itu melakukan kesalahan, tapi khoto. Khoto itu sigoh mubalaghah kalau yang belajar bahasa Arab. Yang belajar bahasa Arab, khoto itu sigoh mubalaghah. Maksudnya apa? Banyak melakukan kesalahan. Itu pasti, Pak. Tidak ada yang luput dari kesalahan, tidak ada yang luput dari dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Kita itu pasti melakukan dosa, banyak melakukan dosa kata Nabi SAW. Nah, di antara cara untuk menghapus dosa-dosa kita adalah apa? Yang paling simpel apa? Berpuasa di hari Arafah, simpel. Cuman 13 jam, 14 jam. Dihapuskan dosa 2 tahun. Berapa tuh dosa yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah sekali. Hanya dengan puasa 1 hari, dosa 2 tahun dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai terlewat. Jangan sampai terlewat. 1 hari sebelum Idul Adha, sempatkan diri kita untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di zaman sekarang ada suatu permasalahan yang banyak didiskusikan oleh para ulama yang setiap tahun selalu berulang-ulang. Bagaimana kalau Arafahnya di Indonesia sama di Saudi beda? Kita ikut mana? Kita ikut mana? Misalnya nih, Arafah di Saudi hari Kamis, di Indonesia hari Jumat. Kita puasanya Kamis sama Jumat, Pak? Kita puasanya Kamis atau Jumat? Ini ada khilaf di antara para ulama. Ada khilaf di antara para ulama. Yang pertama mengatakan kita ikut Saudi. Karena apa? Karena puasa Arafah itu berkaitan dengan hari Arafah, dengan wukufnya para haji di Arafah. Kalau Arafahnya Kamis, kalau wukufnya Kamis, ya kita puasa Kamis. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kita ikut hilal tempat kita berada. Kalau hilal di Indonesia keluarnya sehari setelah Saudi, kalau misalnya wukuf di hari Kamis, di Indonesia Arafahnya di hari Jumat, kita puasanya kapan? Puasanya Jumat. Karena hilal Zulhijjah sama dengan hilal Ramadan, sama dengan hilal Syawal. Sedangkan hilal Ramadan dan Syawal itu bisa berbeda antara Saudi dengan kita. Begitu juga dengan hilal Zulhijjah. Jadi kita ikut hilal. Nah, itu terserah ke bapak-bapak mau ngambil pendapat yang mana. Dan dua-duanya sama-sama kuat. Sampai sekarang itu masih menjadi perdebatan tuh setiap tahun. Sama seperti Ramadan. Ikut pemerintah apa ikut Muhammadiyah? Itu perdebatan yang terus terulang setiap tahun. Maka tidak masalah, bapak mau ngambil pendapat yang mana, mau yang ikut Saudi, itu pendapatnya juga kuat, mau yang ikut hilal, itu pendapatnya juga kuat. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, ibadah yang disunahkan di hari-hari pertama bulan Zulhijjah adalah memperbanyak takbir. Memperbanyak takbir. Takbir ini itu ada 2 macam, Pak. Yang pertama ada takbir mutlak. Yang kedua ada takbir muqayyad. Takbir mutlak itu tidak terikat waktu, sedangkan takbir muqayyad itu terikat waktu. Nah, kita disunahkan kedua-duanya. Baik takbir mutlak maupun takbir muqayyad. Takbir mutlak dari awal Zulhijjah kita sudah disunahkan memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Itu sudah disunahkan untuk memperbanyak takbir. Adapun takbir muqayyad itu mulainya kapan, Pak? Ayo, mulainya kapan kira-kira? Pas hari Idnya atau kapan? Atau hari tasyriknya? Pada subuh hari? Hari Ramadan, Pak? Ya, takbir muqayyad itu disunahkan dimulai setelah subuh tanggal 9 di hari Arafahnya. Jadi di tanggal 9 setelah subuh itu kita sudah disunahkan untuk takbir muqayyad. Hadirin semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan-bulan ini juga, di tanggal ini kita disunahkan untuk memperbanyak bersedekah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sholat malam, dan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah yang lain. Terutama sunnah-sunnah muakkadah. Sholat sunnah rawatib misalnya. Itu jangan sampai tinggal, Pak, di bulan-bulan ini. Apa pahalanya sholat sunnah rawatib? Apa pahalanya sholat sunnah rawatib? Ada yang tahu, Pak? Sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Apa pahalanya, Pak? Ada yang tahu? Allah bangunkan rumah di surga. Yang dalam satu hari sholat 10 rakaat atau 12 rakaat kata Nabi SAW, Allah bangunkan rumah di surga. Ini kalau di bulan-bulan lain. Kalau di bulan Zulhijjah 10 hari pertama kira-kira berapa rumah, Pak, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Istana. Di sini rumah siapa yang paling bagus, Pak? Rumah siapa yang paling bagus di sini? Siapa rumah yang paling besar di sini, Pak? Halo ya. Nah, ini bukan rumah di dunia, Pak, rumah di surga. Kira-kira bentuknya gimana? Kira-kira bentuknya gimana? Kalau rumah di dunia saja sudah membuat kita takjub, apalagi rumah di surga. Kata Nabi SAW, surga itu apa? Mala ainun ro'at. Tidak pernah dilihat oleh mata. Keindahan surga itu tidak pernah terlihat oleh mata. Wala uzunun sami'at. Tidak pernah terdengar oleh telinga. Bahkan apa? Wala khotoro ala qalbi basharin. Tidak pernah terbesit oleh pikiran kita. Itu kenikmatan surga. Itu kenikmatan surga. Tidak pernah terpikir oleh kita. Kita bayangkan tuh gimana indahnya rumah yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Itu kalau kita sholat 10 atau 12 rakaat dalam sehari. Apalagi kalau dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka Anda nasihatkan diri sendiri dan para jamaah di sini jangan sampai tinggal. 10 rakaat sholat sunnah rawatib atau 12 rakaat sholat sunnah rawatib dalam sehari jangan sampai tinggal. Karena Allah jamin bagi kita, Allah bangunkan bagi kita rumah yang indah di surga. Mungkin di dunia kita kurang puas dengan rumah kita. Mungkin di dunia rumah kita sempit. Mungkin di dunia kita belum punya rumah sendiri, masih ngontrak, masih ngekos misalnya. Tapi di akhirat Allah janjikan sebuah rumah bagi orang yang sholat 10 atau 12 rakaat selama sehari. Insyaallah dalam satu hari Allah bangunkan satu rumah. Maka jangan sedih, Pak, mungkin di dunia kita belum punya rumah, tapi di akhirat rumahnya ada 1000 misalnya. Karena selama 1000 hari nggak pernah tinggal sholat rawatibnya. Masya Allah, bisa pindah-pindah. Hari ini di rumah yang ini, hari ini di sini, minggu depan di mana, Masya Allah. Ya. Jadi jangan sampai tinggal sholat sunnah rawatibnya. Kemudian ibadah berikutnya yang disunahkan dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah ibadah yang paling agung. Apa itu, Pak? Berkurban. Dan ini merupakan sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah yang ditekankan oleh Nabi SAW. Kita punya harta. Kita punya kelebihan harta. Bukan harta.
kita punya kelebihan harta. Maka marilah kita infakkan untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya berat nih, sekarang satu sapi berapa, Bu? Enggak, maksudnya satu bagian. 2 juta berapa? 2.600.000 satu bagian. Kalau kambing berapa? 3 jutaan. Kalau seandainya berat nih langsung keluarkan. Dari awal tahun kita tabung 10.000, 20.000, 50.000. Insya Allah kekumpul. Insya Allah kekumpul. Karena ini merupakan sunnah muakkadah dari Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Surat apa, Pak? Al-Asr. Al-Kautsar. Kok Al-Asr? Al-Kautsar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Di sini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan ibadah kurban dengan salat. Nah, sebagaimana kita ketahui, salat adalah ibadah yang paling agung. Hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Munajatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah salat Allah sebutkan apa? Wanhar, dan berkurbanlah. Ini menunjukkan apa? Ibadah kurban merupakan suatu ibadah yang agung karena disandingkan dengan salat. Ada alasan di sini yang disebutkan oleh para ulama. Siapa yang tahu, Pak? Apa alasannya Allah sandingkan salat dengan kurban di sini? Ada yang tahu? Ayo. Ada yang tahu? Kalau enggak, Anda jawab nih. Ana apa antum, Pak? Allah sandingkan ibadah sholat dengan ibadah kurban di sini karena suatu alasan. Sholat yang dikurbankan di dalamnya apa? Waktu. Sedangkan kurban yang dikurbankan apa? Harta. Di ibadah sholat yang kita korbankan, yang kita keluarkan adalah waktu kita. Kita lagi kerja, masuk waktu sholat, azan, kita tinggalkan kerjaan. Kita lagi jalan-jalan, lagi senang-senang, masuk waktu azan, masuk waktu sholat, kita tinggalkan, kita sholat. Begitu juga dengan kurban. Ketika datang waktunya berkurban, kita korbankan harta kita, kita keluarkan harta kita. Karena pengorbanan ini, Allah sandingkanlah antara sholat dengan ibadah kurban. Dan ini menunjukkan kalau ibadah kurban adalah ibadah yang sangat agung karena disejarkan dengan sholat. Dan ibadah kurban merupakan syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan ketakwaan di dalam hati. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan apa? Dengan ibadah kurban. Salah satu bentuk kita mengagungkan syiar-syiar Allah adalah dengan berkurban. Dan ibadah kurban menunjukkan apa? Fa innaha min taqwal qulub, menunjukkan hati kita yang bertakwa. Menunjukkan ketakwaan yang ada di dalam hati. Karena yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan dagingnya, bukan darahnya. Yang sampai kepada Allah apa? Niat dan ketakwaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan darah dan dagingnya. Yang sampai apa? Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kirimkan kepada Allah bukan sapi 10 ekor, 20 ekor, 30 ekor, 100, bukan itu. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Walaupun kita hanya berkurban satu bagian misalnya, tapi asalkan niatnya ikhlas,
dengan penuh ketakwaan, itu yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dagingnya itu jadi bagian siapa? Jadi bagian kita, jadi rendang, jadi sop, jadi gulai. Yang sampai kepada Allah ketakwaannya, bukan dagingnya. Adapun dagingnya siang-siang udah jadi gulai itu, Pak. Udah bisa disantap. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Dahulu, umat-umat sebelum Islam, kalau berkurban, dagingnya dimakan sendiri apa enggak? Enggak. Dagingnya gimana? Ada yang tahu? Umat terdahulu kalau berkurban, setelah disembelih, dagingnya diletakkan di atas altar, di atas tempat, di atas batu. Bukti persembahannya, kurbannya diterima oleh Allah adalah dagingnya disambar oleh petir. Kalau nggak disambar petir berarti nggak diterima kurbannya. Itu umat-umat terdahulu. Mereka nggak makan kurbannya. Makanya kita enak, Pak. Kita kurban, kita dapat pahala, dapat dagingnya pula. Kurang enak apa kita? Hanya dengan mengeluarkan 2.600.000, pahala kita dapat, dagingnya juga kita dapat. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Mereka berkurban, mereka mengeluarkan modal, dagingnya enggak bisa didapat, enggak dimakan. Hadirin semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantara keutamaan dari ibadah kurban, selain ketakwaan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, di hari akhir kelak hewan kurban itu akan datang kepada kita dan kemudian Allah hitung semuanya. Pahala yang kita dapatkan bukan dihitung berdasarkan jumlah yang kita korbankan, tapi dihitung berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah bulu dari hewan kurban kita. 1 ekor kambing kira-kira berapa tuh bulunya, Pak? Oke, sebelum korban jangan dibotakin, Pak. Hilang bulunya. Yang dihitung oleh Allah bukan jumlah ekornya. Bukan 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, bukan. Yang dihitung apa? Jumlah bulunya. 1 ekor sapi berapa bulunya, Pak? Bagi 7 misalnya. Berapa pahala yang kita dapatkan? Ini menunjukkan apa? Ibadah kurban adalah suatu ibadah yang sangat mulia. Nabi SAW bersabda, wa innahu layati yaumal qiyamati bikuruniha wa ash'ariha wa azlafiha. Sesungguhnya di hari kiamat nanti pahala-pahala tersebut akan didatangkan berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah tanduknya. Sapi tanduknya berapa? 4. 2. Dapat 2 pahala. Wa azlafiha, dan kuku-kukunya. Kukunya ada berapa kalau sapi? Ada 8. 8 kebaikan. Tadi 2 tambah 8, 10. Wa ash'ariha, dan bulunya. Bulunya berapa? Oke, 1.000 lah, taruh misalnya 1.000. Berarti total berapa? 1.010. 1.010 itu yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Insyaallah. Kita tabungkan duit kita dari awal tahun, 10.000, 20.000, 50.000. Insyaallah akan lebih ringan daripada kita keluarkan langsung 2.600.000. Dan pahala yang kita dapatkan itu bukan dihitung dengan jumlah ekornya, tapi dihitung dengan jumlah bulunya. Masya Allah. Dan ini tidak berat insya Allah apabila kita sudah mulai menabung duitnya dari awal tahun. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dari keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan di awal tadi dapat kita simpulkan bahwasanya ibadah kurban merupakan ibadah yang agung karena Allah Subhanahu wa taala menyandingkan ibadah kurban dengan ibadah salat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ibadah kurban adalah ibadah yang paling dicintai di hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga, pahalanya itu sangat besar sekali dihitung dengan jumlah bulu dari hewan kurban tersebut. Kemudian yang keempat, ibadah kurban adalah sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW dari zaman dahulu. Bahkan Pak, yang luar biasanya. Kalau kita sekarang kan taunya satu kambing untuk satu orang, sapi untuk 7 orang, ya nggak Pak? Tapi sebenarnya satu kambing itu bisa diniatkan untuk satu keluarga. Bahkan Nabi SAW pernah berkurban 2 ekor domba yang sangat besar. 2 ekor domba yang sangat besar. Sama beliau diniatkan untuk siapa? Untuk umatnya. Untuk umatnya. Ya mungkin kita sekarang belum mampu untuk berkurban. Tapi bergembiralah, kita udah mendapatkan pahala kurban dari Nabi SAW. Beliau sangat perhatian dengan umatnya. Bahkan dahulu beliau ketika berkurban 2 ekor domba yang besar, itu diniatkan untuk kita. Itu diniatkan untuk kita. Masya Allah. Ini merupakan bentuk kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Nabi kita itu penyayang, Pak. Gini loh bentuk cinta Nabi kepada kita. Bahkan kita belum lahir aja udah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi niatkan kurban itu untuk kita, untuk para umatnya. Maka kembali lagi, jangan menjadi orang yang pelit. Jangan jadi orang yang pelit. Ketika disebutkan nama Nabi SAW, sempatkan lisan kita untuk bersolawat kepada Nabi SAW. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kemudian ibadah yang keenam yang disunahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah berhaji bagi yang mampu. Berhaji bagi yang mampu. Kalau kita lihat kondisi kita di Indonesia, kalau haji reguler berapa lama Pak nunggunya? 25 tahun. Kalau kita daftar sekarang, misalnya anak umur 27 sekarang, kira-kira berangkat hajinya kapan tuh? Udah seumur Abu Risalah mungkin. Ustadz Erwandi berpendapat kalau memang waktu tunggunya 25 tahun berarti orang Indonesia sudah tidak terhitung mampu, sudah tidak wajib lagi untuk berhaji. Itu kalau haji reguler. Tapi kalau bapak-bapak yang punya kemampuan lebih untuk haji plus misalnya. Haji plus berapa sekarang Pak? Yang nunggu 5 tahun berapa? 200, 300 kali ya? Ya. Jadi yang punya kemampuan lebih tidak masalah untuk berhaji. Namun yang tidak punya kemampuan, yang hanya mampu untuk haji reguler, maka kewajiban tadi sudah gugur. Karena ibadah haji itu berkaitan dengan kemampuan. Ibadah haji itu berkaitan dengan kemampuan. Ini stata'ta ilaihi sabila kata Nabi SAW. Kalau engkau mampu. Tapi kalau kita mampu tidak masalah. Kita mampu untuk haji plus misalnya tidak masalah. Atau kita mampu untuk haji reguler dan memang ketika jatah kita datang kita masih kuat, itu tidak masalah. Tapi realitanya Pak, sekarang yang berhaji itu kakek-kakek, nenek-nenek, udah pikun, udah gak kuat jalan. Bahkan ada tuh, mesti setiap tahun tuh ada gitu. Udah naik pesawat nih, ada nenek-nenek atau kakek-kakek minta turun, ayamnya belum makan misalnya. Itu karena apa? Karena waktu tunggunya tadi yang sudah lama, terlalu lama, 25 tahun. Makanya bagi orang Indonesia yang nunggu 25 tahun itu udah nggak wajib berhaji karena sudah tidak mampu. Kemampuan itu sudah tidak ada. Kalaupun kita paksakan daftar haji, ya tadi udah kakek nenek, udah pikun, entah pas haji itu baca apa, tidak bisa kita ketahui. Makanya kasihan tuh mutawif-mutawifnya, kasihan tuh petugas-petugas haji menghadapi lansia-lansia yang udah pikun. Dan kondisi jamaah haji di sana, kalau bapak-bapak yang pernah haji mungkin, itu sangat memprihatinkan. Jujur,
Kami yang haji dari Saudi dengan biaya yang lebih murah daripada orang yang haji reguler dari Indonesia, tapi fasilitasnya jauh lebih baik. Fasilitasnya jauh lebih baik, Pak. Kami punya tenda sendiri, makanan di situ unlimited, AC-nya nyala, kasurnya pakai sofa. Itu yang paling rendah tuh, kelas paling rendah kalau yang dari Saudi. Tapi kalau haji reguler dari Indonesia, kasur tipis itu gantian 4 orang. 4 orang, Pak, gantian di kasur tipis tidur. Tenda yang harusnya diisi 50 orang diisi 200 orang. Gimana kalau musim hajinya di musim panas misalnya? Kuat nggak Pak kira-kira itu? Makanya banyak jemaah haji Indonesia yang meninggal di tanah haram karena apa? Ya nggak kuat tadi. Makanya apa? Bagi orang Indonesia kewajiban itu sudah gugur. Waktu tunggu yang sudah lama, akhirnya ketika waktunya tiba umur udah kakek nenek. Sampai sana cuma ngantarkan nyawa. Belum sempat haji, qadarullah Allah panggil. Tapi bagi yang mampu, ibadah haji merupakan suatu ibadah yang sangat agung, puncaknya suatu ibadah. Di mana ketika berhaji kita mengeluarkan semuanya, harta dikeluarkan, tenaga dikeluarkan, pikiran dikeluarkan, waktu dikeluarkan. Jalan dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina, ke Jamarat, itu luar biasa, Masya Allah. Semuanya dikorbankan. Nah, bagi yang mampu, silahkan. Karena ibadah haji merupakan suatu ibadah yang agung. Hadirin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin terakhir di kajian kita kali ini, di dalam 10 hari terakhir itu ada 1 hari yang paling agung. Di dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah ada 1 hari yang paling agung, yaitu hari Arafah. Disebut apa? Al-Hajju Al-Akbar. Ya kalau tidak salah. Al-Hajju Al-Arafah. Haji itu poinnya ya Arafah. Apakah hari Arafah hanya khusus untuk orang-orang berhaji saja? Kita tidak dapat keutamaannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb yang paling dermawan, yang diberi keutamaan tidak hanya orang haji saja. Kita-kita yang tidak haji pun mendapat keutamaan. Nabi SAW bersabda, "Ma min yaumin afdalu indallahi min yaumil Arafah." Tidak ada hari-hari yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hari Arafah. Di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak membebaskan penghuni-penghuni neraka. Di hari Arafah Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan penghuni neraka. Emang di hari Arafah udah ada yang masuk neraka, Pak? Emang sebelum kiamat udah ada yang masuk neraka? Maksud dari hadis ini apa? Allah mengubah status penghuni neraka menjadi penghuni surga. Misalnya fulan ditakdirkan untuk masuk neraka. Di hari ini, di hari Arafah, walaupun dia masih hidup, walaupun dia belum masuk neraka, Allah ubah statusnya. Yang harusnya masuk ke neraka dipindahkan ke surga. Itu terjadi di hari apa? Di hari Arafah. Apakah semua orang yang masuk neraka diubah statusnya oleh Allah? Siapa yang diubah statusnya oleh Allah? Mereka adalah orang-orang yang memanfaatkan hari Arafah untuk beribadah. Di hari-hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan mereka yang menyibukkan diri untuk ibadah dari yang awalnya menjadi penghuni neraka diubah menjadi penghuni surga. Nabi SAW bersabda, "Ma min yaumin afdalu indallahi min yaumil Arafah." Tidak ada hari yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hari Arafah. Yanzilullahu ta'ala ila sama'id dunya. Di hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala turun dari arsy, dari langit ketujuh, Allah turun ke langit dunia.
fayubahi bi ahlil ard. Allah membanggakan makhluk-makhluknya yang ada di bumi. Fayaqul unzuru ila ibadi. Allah mengatakan kepada makhluk-makhluknya yang lain, kepada para malaikat, lihatlah hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sya'zan ghabron, mereka penuh debu, mereka kelelahan. Ini adalah orang-orang yang haji di Arafah. Ja'u min kulli fajjin amik, mereka datang dari seluruh penjuru dunia. Lam yarau rahmati, orang-orang ini mereka belum melihat rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka belum melihat pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang berhaji, tapi mereka tetap datang, mereka tetap mengusahakan segalanya, mereka tetap mengorbankan hartanya, tenaganya untuk berhaji. Wala adzabi, mereka berhaji bukan karena mereka sudah melihat neraka-Ku, kata Allah, bukan. Mereka belum pernah melihat neraka, tetapi mereka tetap berhaji. Falam yaro yaum aksaru atiqan minan nari min yaumi idin. Maka tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan ahli neraka kecuali di hari itu. Di hari itu Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang yang awalnya termasuk penduduk neraka, Allah ubah statusnya menjadi penduduk surga. Kemudian kata Nabi SAW, di hari itu Nabi SAW berdoa bil maghfirah war rahmah. Allah meminta ampunan, Nabi SAW meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meminta rahmat untuk umatnya. Fa aksarad du'a, di hari itu Nabi memperbanyak doanya untuk umatnya. Untuk siapa? Untuk kita. Nabi SAW berdoa untuk kita. Apa yang Nabi minta? Ampunan dan rahmat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Inni qad ghafartu lahum." Di hari itu Allah mengampuni umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari Arafah Allah mengampuni kita. Kecuali siapa? Illa zulmi ba'dihim li ba'din. Kecuali kezaliman yang terjadi di antara mereka. Allah mengampuni semua hambanya. Allah mengampuni semua umat Nabi SAW. Kecuali siapa? Kecuali orang yang menzolimi orang lain. Di hari itu dia tidak mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma dzunubuhum fi ma baini wa bainahum, adapun dosanya antara dia dan aku, kata Allah, faqad ghafartuha, sudah aku ampuni semuanya. Tapi untuk kezoliman ini, kata Allah, tidak. Allah tidak mau mengampuni kezoliman ini yang dia lakukan kepada orang lain. Tapi Nabi masih nego-nego nih. Kata Nabi SAW, faqala ya Rabbi innaka qadirun an tusiba hadzal mazlum khairan min mazlamati. Ya Allah, Engkau kan mampu untuk memberikan pahala kepada orang yang terzolimi lebih baik daripada kezoliman yang dia terima. Engkau bisa gantikan kezoliman yang dia terima dengan pahala yang lebih baik, kata Nabi SAW. Wa taghfir lahum wa taghfir li hadzal zalim, dan Engkau ampuni dosa orang yang menzolimi. Engkau mampu ya Allah. Masih dinego-nego sama Nabi SAW. Agar apa? Agar kita semua tanpa terkecuali mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, gimana perhatiannya Nabi kita kepada umatnya, kepada kita. Bagaimana cinta Nabi kepada kita. Bahkan di hal seperti ini Nabi nego kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua kita, baik yang menzalimi orang lain ataupun tidak, mendapatkan ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Di hari itu Allah tidak menjawab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yujib hutil kalasiyah. Di hari itu Allah tidak menjawab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana ghadatul Muzdalifah, ketika di hari Muzdalifah, di pagi hari Muzdalifah, a'adad doa, Nabi coba nego lagi. Nabi coba doa lagi.
Fa ajabahu inni qad ghafartu lahum. Kemudian Nabi SAW mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah apa? Inni qad ghafartu lahum. Insyaallah. Semua kita di hari Arafah Allah ampuni. Itu berkat apa? Berkat doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Summa tabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi senyum. Faqala lahu ba'du ashabihi, tawassamta fi sa'atin lam takum tatabassamu fiha. Para sahabat nih heran. Engkau kenapa Rasulullah? Kenapa tiba-tiba senyum? Padahal sebelumnya enggak senyum. Kemudian kata Nabi SAW, faqala tabassamtu min aduwillah iblis. Aku senyum karena iblis, la'anahullah. Karena iblis yang terlaknat. Kenapa? Lamma alima anallaha qad istajaba li fi ummati. Ketika si iblis mendengar bahwasanya Allah telah memenuhi permintaanku, Allah telah memenuhi untuk mengampuni umat-umatku dan memberikan rahmat kepada mereka, ahwa yad'u bil wail, dia mulai melaknatku. Wassabur, dia mulai melaknatku dan mencelaku. Wayah suturaba ala ra'sihi, dan dia meletakkan tanah di atas kepalanya. Iblis frustasi dong, ya kan? Yang dia sudah berusaha sepanjang tahun untuk menjerumuskan anak Adam, menjerumuskan manusia, menjerumuskan kaum muslimin untuk melakukan dosa, berzina, berbohong, ghibah, dan dosa-dosa yang lainnya sepanjang tahun selama 365 hari. Setiap hari, ayo lakukan ini, ayo lakukan ini, ayo mencuri, ayo berbohong, pukul dia, bunuh dia. Sepanjang tahun iblis berusaha untuk menjerumuskan anak Adam. Tapi di hari ini, di hari Arafah, Allah ampuni semua dosa anak Adam. Yang frustasi ya iblis. Berarti percuma usaha dia selama 1 tahun. Maka di hari ini iblis menjadi makhluk yang paling hina, yang paling rugi, karena usahanya sepanjang tahun untuk menjerumuskan anak Adam menjadi sia-sia. Di hari Arafah Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa yang telah kita lakukan. Kemudian sekarang timbul pertanyaan di hati kita. Apakah keutamaan-keutamaan yang disebutkan tadi, dibebaskan dari neraka, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, apakah itu hanya khusus untuk orang yang haji atau semua kita? Semua atau kita aja? Semua atau yang haji aja, Pak? Semua keutamaan yang disebutkan tadi itu didapatkan oleh semua kaum muslimin, baik yang haji maupun yang tidak. Baik yang haji maupun yang tidak. Semuanya mendapatkan keutamaan di hari Arafah. Yang haji mendapatkan keutamaan yang lebih besar, sedangkan yang tidak haji tetap mendapatkan keutamaan dan besarnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bersiap untuk menyambut 10 hari bulan Zulhijjah yang tidak lama lagi. Seminggu lagi kita akan memasuki 10 hari bulan Zulhijjah. Dari sekarang kita buat rencana. Di hari pertama apa yang kita lakukan? Di hari kedua apa yang kita lakukan? Sampai hari ke-10 apa yang kita lakukan? Takbir misalnya. Takbir 1000 kali misalnya atau 2000 kali. Tahmid berapa kali? Tasbih berapa kali? Tahlil berapa kali? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir berapa kali dalam sehari? Ketika sudah lakukan itu checklist. Karena kita ini, Pak, kalau nggak dibuat jadwal itu pasti lalai, ya nggak? Kita mungkin pengen kayak sehari, cobalah setiap hari sholat duha, cobalah setiap Senin Kamis puasa misalnya, cobalah setiap hari witir. Tapi kalau tidak dijadwalkan, itu mesti lalai. Itu mesti nanti lupa. Maka sebelum memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kita mulai buat jadwal dari sekarang. Apa yang mau kita lakukan dalam 10 hari pertama ini? Ibadah apa yang mau kita lakukan? Ketika sudah selesai melakukannya, checklist. Puasa, checklist. Zikir, checklist. Baca Al-Quran, checklist. Dan ini akan membantu kita untuk istiqomah di dalam ibadah. Mungkin sebagian dari kita merasa menyesal. Kemarin ketika bulan Ramadan kurang bersungguh-sungguh dalam
ibadah. Karena kita ketahui bulan Ramadan juga termasuk waktunya panen pahala. Mungkin sebagian kita merasa menyesal kemarin pas Ramadan, ya Allah, kenapa belum sempat menghatamkan Quran? Ya Allah, masih kurang sedekahnya, masih kurang zikirnya. Nah ini waktunya Pak. Ini waktunya kita gantikan kekurangan kita di bulan Ramadan. Kalau kita merasa ibadah kita di bulan Ramadan masih kurang, kita gantikan sekarang. Ini waktunya kita memanen pahala sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengerjakan ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan istiqomah di atas sunnah, diberikan istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah terutama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita, baik untuk diri kita sendiri, baik untuk saya yang menyampaikan ataupun bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan kajian ini. Mungkin sampai di sini yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada satu yang terlewat Pak, yang lupa disampaikan tadi di awal. Mungkin sebagian bapak-bapak di sini belum kenal mungkin. Ini siapa sih? Kalau Abu Risalah udah kenal, Bu ya. Udah kayak beliau, masya Allah, udah kayak ayah saya sendiri di sini. Cuman yang lain mungkin belum tahu. Nama ana Zaim Al-Aziz. Zaim Al-Aziz, biasa dipanggil Zaim. Asal dari Solo, Sumatera Barat. Solo, Sumatera Barat. Tapi kalau orang-orang sini mungkin taunya Padang. Orang Padang, orang Padang. Padahal Padang itu salah satu kota di Sumatera Barat. Saya dari Solo, Padang di sini, Solo di sini. Tapi orang taunya Padang. Orang mana? Orang Solo. Solo di mana? Di Sumatera Barat. Di mana itu? Orang Padang. Oh, orang Padang gitu. Padahal Solo sama Padang beda. Solo sama Bukit Tinggi beda. Kayak Jam Gadang, misalnya Jam Gadang di mana? Di Padang. Enggak, Jam Gadang Bukit Tinggi kan di Padang gitu ya. Padahal beda. Padang sama Bukit Tinggi itu beda. Ya, saya orang Solo, Sumatera Barat. Saya dulu seangkatan sama Ustadz Agil, nantunya Abu Risalah, di Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo. Kemudian setelah lulus dari Imam Bukhari, saya lanjut ke Lipia, 4 tahun di Lipia. Tahun 2022, alhamdulillah Allah beri rezeki untuk kuliah di Arab Saudi, di Universitas Majma'ah namanya Pak, di Riyadh, Saudi Arabia. Alhamdulillah di awal tahun kemarin, di bulan Januari, setelah 3,5 tahun, saya menyelesaikan kuliah di Universitas Majma'ah dan sekarang tinggal di Kota Bumi, mengajar di SD ITQ Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin sebagian anak-anak yang di belakang kenal mungkin. Jadi nanti misalnya ketemu di pasar atau di warung kopi atau di mana, kan kita udah saling kenal. Jadi bisa saling bertukar sapa. Padahal mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada pertanyaan tentang materi kita hari ini yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Padahal Pak. Setiap kali sholat itu kita misalkan 10 sampai 1 sampai 10 itu akan mendapat 10 rumah atau gimana caranya? Hadis dari Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang dalam satu hari sholat 10 rakaat atau 12 rakaat akan Allah bangunkan rumah di surga. Nabi di situ menggarisbawahi satu hari. Berarti setiap satu hari kita sholat 10 rakaat mendapat satu rumah. Besoknya kita sholat 10 rakaat lagi, satu rumah lagi. Besoknya dapat lagi. Kan enak Pak. Sekarang di surga yang bagian ini, besok di sini, pindah-pindah kan enak. Di rumah yang sini bidadarinya 10 misalnya, rumah yang sini ada 10 lagi. Kan enak Pak. Setiap tahun 10-10 gitu. Setiap hari 10-10. Ya.
Salat sunnah rawatib namanya. Nah, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Totalnya 10 atau 12 rakaat. Yang sebelum zuhur 2 rakaat berarti 10, yang sebelum zuhur 4 rakaat berarti 12. Nah, itu pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah bangunkan rumah di surga. Bapak di sini ada rumah berapa, Pak? Rumah 1. Istri berapa? Oh, baru 1. Mau nambah lagi apa gitu? Nah, di sini kita baru punya 1 rumah. Di surga nanti ternyata punya 1000 rumah, kan enak, Pak. Bisa pindah-pindah tiap hari. Sekarang di sini, sekarang di sini. Ya. Itu dengan apa? Dengan sholat 10 rakaat selama 1 hari. 1 hari 10 rakaat, 1 rumah. Besoknya 10 rakaat lagi, 1 rumah lagi, 1 rumah lagi, 1 rumah lagi. Setahun dapat 365 rumah, Pak. Masya Allah. 10 tahun berapa? 3.600. Setiap sudut surga ada rumahnya. Bosan di sini ke sini, bosan di sini ke sini. Tapi kan nggak mungkin bosan di surga. Karena kenikmatan surga itu tidak bisa kita bayangkan. Tapi ketika kita punya banyak tempat tinggal di surga, kan itu luar biasa, Masya Allah. Wallahu a'lam. Betul, Pak. Mengenai tadi perbanyak zikir, ada sebagian orang melakukan sholat tasbih. Bagaimana? Sholat Tasbih. tasbih. Tasbih itu kan termasuk zikir, tapi ada sholatnya. Walau alam, mana belum pernah dengar. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya akan Anda jawab, insya Allah. Sholat tasbih ini pertama kali, Masya Allah, Anda dengar. Ada sholat tasbih. Bukan berarti apa yang tidak pernah Anda dengar itu tidak ada. Karena ilmu itu luas, Pak. Ilmu itu luas sekali. Semakin kita masuk ke dalamnya, semakin kita merasa bodoh. Bukan berarti apa yang belum pernah Anda dengar itu nggak ada. Bukan berarti seperti itu. Mungkin nanti insya Allah akan Anda cari lagi. Kata Allah, wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Kalian itu tidak diberikan keilmuan kecuali hanya sedikit. Kita mungkin yang sudah belajar bertahun-tahun, sudah membaca berapa kitab, itu hanya sedikit dari ilmu itu sendiri. Jadi bukan berarti apa yang belum pernah Anda dengar berarti tidak ada, Pak ya. Mungkin insya Allah nanti akan Anda cari lagi. Dan kalau sudah dapat akan Anda jawab, insya Allah. Ada pertanyaan lagi? Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menjaga Ustaz serta keluarga. Amin. Juga seluruh jamaah yang hadir. Amin. Nah, di sini saya ingin bertanya, Ustaz, tadi kan ada disunahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah disunahkan untuk puasa sunnah. Ini pertanyaannya, apakah kita boleh meniatkan bareng dengan niat yang sama untuk mengkoda puasa Ramadan? Iya, niat itu untuk gunanya niat itu untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain, untuk membedakan ibadah dengan kebiasaan, dan juga bisa untuk menggabungkan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Namun harus kita garis bawahi, yang bisa dua ibadah yang bisa digabungkan itu hanya ibadah yang derajatnya sama. Sunnah dengan sunnah, kalau wajib enggak bisa digabung, Pak. Antara sunnah dengan wajib itu tidak bisa digabung. Misalnya seperti ini. Di 10 hari pertama itu kita dapat 2 atau 3 kali, hari Senin sekali, hari Kamis hari Kamis sekali, hari Senin 2 kali misalnya. Itu bisa digabung. Kita niatkan puasa di awal Zulhijjah bersamaan dengan puasa Senin Kamis, atau bersamaan dengan puasa Daud, atau bersamaan dengan puasa Daud, itu tidak masalah. Tapi tidak bisa menggabungkan antara sunnah dan wajib. Tidak bisa kita gabungkan antara puasa sunnah awal Zulhijjah dengan puasa qadha. Qadha hukumnya apa? Wajib. Jadi tidak bisa digabungkan. Tapi kalau sunnah dengan sunnah itu bisa. Contohnya puasa Arafah di hari Senin misalnya, itu bisa digabungkan puasa Arafah dengan puasa Senin Kamis. Atau sholat sunnah qobliyah subuh dengan tahiyatul masjid misalnya, itu bisa digabungkan. Satu sholat kita dapat 2 kebaikan. Wallahu a'lam. Kalau yang diampuni itu sholat dosa besar atau dosa kecil aja? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a."
Allah mengampuni semua dosa. Kecuali apa? Kecuali syirik. Itu termasuk dosa kecil dan dosa besar. Semua dosa kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kaidahnya. Dosa kecil itu bisa langsung Allah ampuni dengan seperti tadi, puasa Arafah. Antara Jumat dengan Jumat, antara umroh dengan umroh, antara Ramadan dengan Ramadan. Itu bisa Allah ampuni langsung dosa-dosa kecil. Itu otomatis Allah ampuni. Adapun dosa besar, itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi tidak. Tapi kaidahnya untuk menghapus dosa besar, untuk menggugurkan dosa besar itu adalah dengan taubat. Tapi apakah dosa besar bisa langsung diampuni oleh Allah? Bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Allah bisa mengampuni semua dosa yang kita lakukan dengan rahmatnya. Itu bisa. Tapi apakah dosa besar pasti diampuni oleh Allah? Itu belum tentu. Adapun dosa-dosa kecil itu bisa dihapus dengan ibadah-ibadah yang tadi. Adapun dosa besar itu belum tentu diampuni oleh Allah, tapi bisa atau tidaknya ya bisa. Tergantung rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Kemudian ada pertanyaan, Ustadz, boleh tidak sholat 2 rakaat sebelum zuhur karena waktunya mepet? Nah, untuk sholat sunnah rawatib itu ada 2 hadis dari Nabi SAW. Ada 2 riwayat dari Nabi SAW. Yang pertama itu riwayat yang menyebutkan 12 rakaat. Kalau 12 berarti sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Itu 12. Di riwayat lain Nabi menyebutkan 10 rakaat. Kalau 10 berarti sebelum zuhurnya 2 rakaat. Maka boleh atau tidak? Ya boleh, karena ada riwayatnya dari Nabi SAW. Tidak masalah untuk sholat sebelum zuhur 2 rakaat. Allahu a'lam. Mempertanyakan terkait dengan arisan kurban. Jadi ada di masyarakat ada sistem arisan kurban. Artinya anggotanya itu bukan 7, lebih dari 7. Cuman yang berhak keluar itu hanya 7. Itu hukumnya seperti apa? Jadi tahun ini 7, tahun depan 7 lagi, tahun depan 7 lagi. Berarti kayak tabungan gitu Pak ya? Orangnya lebih dari 7 mungkin. Yang iuran banyak. 4 kali lipat dari keluarnya 1 tahunnya 7 untuk 1 sapi, tahun berikutnya 1 sapi lagi. Yang anggotanya banyak. 28 lah, 28. Arisan ini kan akadnya utang piutang Pak. Berarti yang jatahnya tahun ini dia ngutang sama yang jatahnya tahun depan berarti. Iya kan? Iya kan? Kalau masalah utang piutangnya insya Allah nggak masalah. Insya Allah nggak masalah. Namun untuk pahalanya, apakah satu sapi ini, apakah semua yang ikut arisan dapat pahala dari satu sapi ini atau tidak? Kan semuanya bayar tuh, walaupun yang keluar namanya cuma 7, tapi semuanya patungan. Itu mendapatkan pahala yang sama atau tidak sama yang namanya keluar? Allahu a'lam. Kalau dia niatkan, kalau semua yang ikut arisan itu niat untuk kurbannya, bukan hanya meminjamkan uang kepada orang yang keluar, itu dia akan dapatkan pahala juga insya Allah. Kan beda tuh. Beda antara niat dia meminjamkan uang untuk yang jatahnya tahun ini, sama dia mengeluarkan uang untuk sekalian ikutan kurban. Kan beda tuh Pak. Kalau dia hanya meniatkan untuk mengutangi, dia mendapat pahala dari utang itu. Mengutangi orang itu dapat pahala Pak. Itu dapat pahala, mengutangi orang dapat pahala. Kalau dia niatkan juga untuk ikut kurban, dia dapat pahalanya 2. Menghutangi sama ikut kurban. Karena sebagaimana yang Anda sampaikan di awal, 1 kambing itu tidak hanya diniatkan untuk 1 orang, tidak harus diniatkan untuk 1 orang. 1 kambing itu bisa untuk 1 keluarga. Nabi saja 2 domba untuk umatnya. Semuanya dapat pahala. Semua umatnya Nabi dapat pahala. Maka yang tadi, yang 28 orang, kalau mereka niatkan patungan, walaupun yang keluar 7, tapi semuanya berniat kurban, insya Allah akan mendapatkan pahala. Insya Allah. Allahu a'lam. Mengenai puasa, Ya Pak. di masyarakat itu ada puasa tarwiyah. Itu ada nggak? Puasa tarwiyah itu apa? Iya, namanya puasa tarwiyah itu tanggal
Arafah. Arafah. Itu ada nggak dari Untuk mengkhususkan tanggal 8 untuk puasa, Allahu alam, ana belum pernah dengar. Namun secara umum dari tanggal 1 sampai tanggal 9 kita disunahkan untuk berpuasa, baik di hari tarwiyah ataupun sebelum hari tarwiyah. Namun mengkhususkan itu ada namanya puasa tarwiyah, Allahu alam, ana belum pernah dengar. Tapi apakah boleh puasa di hari tarwiyah? Ya boleh, karena itu masih termasuk dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Allahu a'lam. Coba. Mengenai sholat sunnah sebelum azan sama iqomah nih, antara azan sama iqomah sunnah dengan sunnah zuhur. Qobliyah. Ya, nah bagaimana kalau kita terlambat ikut jamaah melakukan sholat sunnah, maka dikatakan sholat sunnah juga? Terlambat ikut jamaah, kita sholat sunnah dulu baru masuk jamaah atau gimana? Antara azan sama iqomah itu dikatakan sholat sunnah. Heeh. Tapi kita nggak terlambat berjamaah melakukan sholat sunnah dulu baru melakukan sholat wajib, gimana kalau Kata Nabi SAW, idza uqimatis shalah, ana lupa hadisnya. Namun maknanya seperti ini. Apabila telah iqamat, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardhu. Maksudnya apa? Ketika sudah qomat, kita yang belum sempat sholat sunnah langsung ikut sholat fardhu, karena tidak ada lagi sholat kecuali sholat fardhu tersebut. Kecuali yang masih atau sedang sholat sunnah. Misalnya nih udah tanggung, udah rakaat terakhir, udah ruku misalnya atau udah tahiyat, itu tidak masalah diselesaikan. Tapi yang belum mulai, maka tidak diperbolehkan dia sholat selain sholat fardhu itu. Dia ikut jamaah. Nah untuk dia kan rugi nih, harusnya dalam satu hari sholat 10 rakaat misalnya. Cuman karena telat gak bisa nih. Boleh gak dikodok setelah sholat? Allahu alam. Nabi SAW dulu pernah mengkodok sholat witir setelah matahari terbit. Sholat witir itu waktunya kapan, Pak? Dari selesai sholat isya sampai terbit fajar. Itu waktunya sholat witir. Tapi dulu Nabi SAW pernah sekali ketinggalan sholat witir. Beliau sholat setelah matahari terbit. Itu mengkodok sholat namanya. Itu tidak masalah insya Allah. Tapi ketika sudah qomat, apakah masih boleh sholat qobliyah? Itu ada hadisnya dari Nabi SAW. Ketika sudah qomat, fala sholata ilal mafruḍah. Tidak ada sholat lagi kecuali yang fardhu itu, kecuali yang dilaksanakan ketika itu. Allahu a'lam. Nggak boleh berarti, Pak. Kalau udah qomat langsung ikut. Langsung ikut sholat fardhu. Kecuali pas qomat itu kita lagi sholat, masalah menyelesaikan. Maksudnya kalau nggak sholat sunnah itu apakah sudah terhitung ini? Kan bisa dikodok setelah sholat, Pak. Kan itu yang dibahas tadi. Nah, Kan yang terbiasa kan termasuk yang kuat terhitung terbiasanya. iya. Nah, ada ya, ada yang terbiasa melakukan suatu ibadah sunnah misalnya, terbiasa misalnya baca Al-Quran atau biasa membaca zikir. Namun di suatu kesempatan dia terhalang, baik karena sakit atau karena kesibukan memang tidak sempat, maka pahalanya tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan sholat tadi bisa dikodok setelah sholat, Pak. Ya, itu bisa dikodok setelah sholat. Allahu a'lam. Ya nggak perlu saja. Ada pertanyaan lagi mungkin, Pak? Betul, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat apa? bidadari, bukan bidadari. Lebih dari istilah ya. Bapak udah nikah? Nikah udah, Pak? Nikah udah? Istri masih ada? Tahu nggak, Pak? Bidadari itu mereka iri sama istri soleha.
di surga kelak istri kita di dunia itu lebih daripada bidadari, Pak. Bidadari di surga itu cuma jadi pelayannya istri kita di surga nanti. Istri yang kita punya sekarang itu lebih daripada bidadari surga kalau dia soleha. Kalau dia soleha. Jadi kenapa minta bidadari, Pak? Kalau istrinya aja udah lebih dari bidadari. Istri yang soleha itu jauh di atas bidadari. Mungkin sekarang istrinya sudah berumur, badannya sudah berubah, sudah tidak seputih dulu, sudah tidak secantik dulu. Tapi di surga kelak, usianya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi berumur berapa? 35 atau 30 tahun. Dimudahkan lagi oleh Allah. Dimudahkan lagi oleh Allah. Ya, mungkin istri sebagian bapak-bapak di sini udah tua, badannya udah berubah. Tapi nanti di surga itu keadaannya lebih baik daripada bidadari surga. Jadi kalau kita punya istri soleh, ngapain lagi minta bidadari, Pak? Tapi kalau memang pengen, Allahu alam, Ana nggak tahu ibadah-ibadah apa saja yang dijanjikan mendapatkan bidadari di surga. Namun di antaranya ada satu ibadah yang memang Allah janjikan akan mendapatkan bidadari di surga, yaitu berjihad di jalan Allah. Tapi jihad ini nggak sembarangan, Pak. Jihad nggak sembarangan. Jangan nanti kayak jadi teroris, olah bom sana bom sini dengan dalih jihad. Bukan. Ya. Jihad itu ada ketentuannya. Di antaranya yang pertama, kalau waliul amri pemerintah kita nyuruh kita jihad, itu baru hukumnya hukum jihad. Atau yang kedua, negara kita diserang oleh musuh, maka kita mau nggak mau ikut perang, itu namanya jihad. Tapi kalau yang ngebom jadi teroris, apalagi waliyazillah bom bunuh diri misalnya, itu bukan jihad. Itu bukan jihad. Allahu a'lam. Ada pertanyaan lain, Pak? Ada, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan orang tua kita sudah daftar haji, terus orang tua kita meninggal, terus kita digantikan sama anak. Anak kita belum siap, tapi mau nggak mau harus digantikan. Apakah itu terpaksa atau bagaimana dalam artinya? Belum siapnya kenapa? Siap paksa, belum siap haji nih, misalnya ada masuk dosa atau bagaimana gitu. Hatinya belum siap gitu untuk berhaji. Kemudian dia terpaksa haji. Mampu, tapi kalau finansial mampu, kalau niatnya nggak ada, tak bakal dimampukan sama. Dia diberi kemudahan haji, tapi dia belum siap. Kemudian terpaksa akhirnya ikut. Akhirnya serahkan ke adiknya lagi. Ya, untuk beribadah itu kan ada 2 syarat agar ibadah diterima, Pak. Ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti sunnah dari Nabi SAW. Kalau 2 syarat ini terpenuhi, mending nggak usah. Kalau 2 syarat ini tidak terpenuhi, mending nggak usah. Misalnya tadi dia haji terpaksa, akhirnya kan nggak ikhlas. Sedangkan untuk haji tadi nunggunya udah bertahun-tahun, hartanya yang dikeluarkan nggak sedikit. Kalau memang nggak ikhlas, mending ditinggalkan. Kalau bisa digantikan sama orang lain, gantikan sama orang lain. Cuman kan sayang, Pak, dia dapat kesempatan haji nih, yang nggak bisa didapatkan oleh orang lain. Yang ngapain dikasih ke orang lain gitu? Kalau emang dia bisa, dia mampu secara badan, dia pikirannya masih sehat, bukan orang gila atau gimana, ya tidak masalah. Dia ikhlaskan hatinya, dia berangkat haji. Jangan sampai dia berangkat karena terpaksa atau dioper ke orang lain, kan sayang. Ya. Allahu a'lam. Ada lagi, Pak? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dari awal sampai akhir bisa kita amalkan di hari-hari ini, terutama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang insya Allah sebentar lagi akan kita masuki. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.